Tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, silakan masuk, silakan duduk. Untuk menjaga privasi ibu, saya akan menutup pintu dan sampiran terlebih dahulu ya bu. Menutup pintu, menutup sampiran. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bidan Nurmailadia yang bertugas pada siang hari ini. Dengan ibu siapa? Ibu Aida. Ibu Aida usia berapa ibu? Usia saya 25 tahun. Oh, 25 tahun. Baik ibu, ada yang bisa saya bantu? Saya sedang hamil tapi saya masih bingung mau melahirkan di mana. Oh iya, ibu masih bingung ya bu. Iya. Kalau persiapan yang lainnya sudah disiapkan? Sudah. Baik, kalau begitu di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan tentang penolong persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Karena berhubung ibu masih bingung ya bu, tujuan pendidikan kesehatan ini agar ibu tidak bingung lagi mau melakukan persalinan di mana, terus mengetahui mengetahui bagaimana persalinan ditolong oleh tenaga kesehatannya, keuntungannya, terus baiknya bagaimana ibu, apakah ibu bersedia? Bersedia. Baik, kalau ibu bersedia, saya akan menanyakan terlebih dahulu, apakah ibu pernah mendengar atau mengetahui tentang persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan? Tidak pernah. Belum pernah. Ya. Baik, kalau begitu ibu berarti mengetahuinya ya pertolongan itu di dukun gitu ya, Iya. di bidan kayak gitu. Baik, kalau begitu saya akan menjelaskannya ya ibu dari sekarang. Yang pertama itu sebelumnya saya akan menanyakan terlebih dahulu pengetahuan ibu tentang persalinan, penolong persalinan. Yang ibu tahunya penolong persalinan itu siapa aja? Bidan, Terus dokter, dukun bayi. dukun bayi. Oh iya ibu, hanya itu aja ya bu? Iya. Ya betul ya bu. Terus rencana penolong persalinannya mau di mana ibu? Masih bingung. Oh masih bingung ya bu. Ya udah ibu, saya akan menjelaskannya sekarang ya bu. Yang pertama itu pengertian persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, baik bidan, dokter maupun kolaborasi antara bidan dan dokter di fasilitas kesehatan. Yang selanjutnya itu tenaga kesehatan itu yang dapat menolong persalinan itu ada bidan, ada dokter, ada kolaborasi antara dokter dan bidan. Selanjutnya yaitu alasan persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan itu alasannya supaya agar ibu hamil dan bayi dapat secara cepat dan tepat ditolongi dengan pertolongan sesuai dengan standar yang ada. Kemudian mengenali secara dini tanda-tanda bahaya, tanda-tanda resiko ibu hamil, ibu bersalin. Jadi mengetahuinya secara dini agar bisa dicegah. Selanjutnya itu mendapatkan pertolongan pertama gawat darurat dengan cepat dan tepat sebagai persiapan upaya rujukan. Jadi kalau misalkan ada komplikasi atau resiko, udah dipersiapkan untuk rujukannya ke fasilitas yang lebih memadai. Misalkan dari puskesmas itu kan dirujuk ke rumah sakit yang fasilitasnya lebih lengkap. Selanjutnya itu ada tujuan persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan ya bu, yaitu tujuannya untuk menurunkan kesakitan dan komplikasi persalinan, kemudian memberikan pelayanan yang cepat dan tepat bila terjadi komplikasi, dan yang terakhir itu memberikan kenyamanan, keamanan dan keselamatan pada ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas. Selanjutnya yaitu bahayanya jika persalinan itu tidak diketolong oleh kesehatan ya bu. Bahayanya itu ada tanda-tanda komplikasi tidak diketahui secara dini, jadi dibiarkan saja, tetap ditolong tanpa dirujuk. Harusnya dilakukan rujukan tapi itu tetap ditolong di tempat itu. Terus terjadinya komplikasi yang tidak diketahui itu karena tadinya itu ada tanda-tanda itu tidak segera diketahui. Kemudian khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan
terjadi perdarahan pada ibunya. Selanjutnya yaitu fasilitas kesehatan yang aman untuk persalinan ya Bu. Fasilitasnya itu yang paling umum itu di puskesmas, minimal di puskesmas melakukan persalinan ya Bu. Nanti kalau misalnya di puskesmas tidak bisa ini, berarti ke yang lebih tinggi lagi itu klinik, rumah sakit. Bisa juga di klinik ya Bu. Jadi bisa di puskesmas, bisa di klinik bersalin, terus bisa di rumah sakit. Bagaimana Ibu, apakah sudah jelas? Sudah jelas ya Bu. Ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, kalau begitu saya akan mengevaluasi Ibu ya Bu. Saya akan memfeedback Ibu. Tadi kan sudah dijelaskan siapa saja yang menolong persalinan. Siapa saja ya Bu? Dokter, bidan, kolaborasi antara dokter dan bidan. Iya Ibu, sepertinya Ibu sudah memahami ya Bu. Sekarang sudah tidak bingung lagi kan Bu? Sudah. Iya, nanti persalinannya mau di mana? Di dokter. Di dokter, berarti di rumah sakit ya Bu. Baik, kalau begitu alhamdulillah Ibu sudah tidak bingung lagi ya Bu. Semoga nanti persalinannya lancar ya Bu. Sebaiknya ya semoga saja normal ya Bu. Dan Ibu sama anaknya itu nanti sehat-sehat, selamat ya Bu. Sekian konseling dari saya. Nanti kalau ada perlu apa-apa lagi, Ibu bisa datang lagi ke tempat praktek saya atau ke bidan-bidan terdekat ya Bu. Terima kasih atas waktunya.